BDR, belajar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap sehat, tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, untuk menjaga kesehatan di masa pandemi, kita harus tetap menjalankan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai sabun pada air yang mengalir. Baiklah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibni ilman, warjukni fahman. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku kelas 2, subtema 1, pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan menyimak percakapan, siswa dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Melalui kegiatan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat memilih benda yang dapat diukur menggunakan penggaris dengan benar. Melalui kegiatan diskusi bersama orang tua atau saudara, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah juga panjang dan pendek bunyi pada pola irama lagu berirama 2 dengan tepat. Setiap orang pasti pernah memiliki pengalaman, entah itu pengalaman yang dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di tempat wisata, seperti yang dilakukan Benny pada gambar ini. Nah, ini merupakan pengalaman Benny yang dilakukan di rumah, di mana dia dan keluarganya sedang membersihkan kebun bunga. Kemudian gambar yang ini adalah pengalaman Benny yang dilakukan di sekolah. Benny pada saat itu memenangkan lomba puisi. Kemudian gambar yang ini adalah pengalaman Benny yang dilakukan di tempat bermain. Benny bersama teman-temannya sedang asik bermain galah asin. Kemudian pada gambar yang ini adalah pengalaman Benny yang dilakukan di tempat wisata. Benny pergi ke Raja Ampat ketika itu. Menyenangkan sekali bukan? Nah, anak-anak, setiap pengalaman yang kita lakukan pasti memberikan pelajaran yang berarti untuk kita. Sekarang, coba kalian simak percakapan antara Benny dan ibunya. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Iya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu? Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya, nak. Iya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh. Iya, nak. Kedepannya, Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak percakapan antara Benny dan ibunya, sekarang kalian akan ibu ajarkan untuk membuat suatu pertanyaan berdasarkan percakapan yang tadi. Kalian harus tahu dulu bahwa untuk membuat suatu pertanyaan kita harus mengetahui dulu kata tanya. Kata tanya itu seperti apa, siapa, di mana,
mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, jangan lupa di akhir kalimat tanya kalian pakai tanda tanya. Sekarang Ibu akan contohkan membuat pertanyaan dari teks percakapan yang tadi. Ibu akan gunakan kata tanya siapa. Siapakah yang membantu Ibu mengambil jam dinding? Maka jawabannya adalah Benny. Perhatikan, awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Untuk nama orang juga jangan lupa menggunakan huruf kapital. Sekarang silahkan kalian buat satu pertanyaan, kemudian boleh dijawab oleh orang tua ataupun oleh saudara. Sementara itu, untuk menjawab 5 butir pertanyaan yang ini, kalian dapat membaca kembali teks percakapan yang akan Ibu tuliskan di kolom deskripsi. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sikap santun Benny kepada ibunya. Latihlah diri kalian untuk memiliki sikap santun seperti yang dilakukan oleh Benny, di mana Benny menggunakan bahasa yang santun ketika dia meminta maaf. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari percakapan yang ada di gambar ini. Kemudian nanti kalian praktekkan percakapan ini, boleh bersama ibu kalian atau bersama saudara kalian atau siapapun yang ada di rumah. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang jam dinding adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Tapi Benny bingung karena Benny belum tahu cara mengukur menggunakan penggaris. Anak-anak, ini adalah penggaris. Nah, penggaris ini satuan ukurnya adalah sentimeter atau biasa disingkat cm. Nah, penggaris yang Ibu miliki panjangnya adalah 30 cm. Bagaimana cara menggunakan penggaris ini ya? Nah, cara mengukur benda menggunakan penggaris adalah dimulai dari angka 0, di mana angka 0 ini harus lurus dengan pangkal benda. Seperti anak-anak, sekarang Ibu akan menyontohkan dengan mengukur panjang dari buku ini. Nah, kita bisa lihat di sini angka 0 itu lurus dengan pangkal benda. Kemudian kita bisa lihat panjangnya adalah hampir 24 cm atau detailnya itu 23,8 cm. Nah, anak-anak, kalian juga harus hati-hati kalau mau mengukur benda. Ini kan ada bagian yang kosong. Nah, kalian jangan mulai dari ujung penggaris, tapi mulainya dari ujung angka 0-nya ya. Nah, mulainya dari ujung angka 0, bukan dari ujung penggaris. Sekarang coba kalian tentukan 5 benda yang ada di rumah yang akan kalian ukur menggunakan penggaris. Nah, kalian tuliskan nama benda-benda tersebut dalam buku catatan kalian, kemudian kalian tuliskan panjangnya berapa. Setelah itu, coba kalian kerjakan latihan ini. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris, berikan tanda centang pada gambar berikut. Mudah sekali bukan? sekarang coba kalian perhatikan lirik lagu berikut ini. Ini adalah lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Atai Mahmud. Kalau kita lihat di lirik ini, kita bisa menemukan notasi angka. Notasi angka yaitu sistem penulisan lagu menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang biasa digunakan itu ada angka 1 dengan nada do, 2 re, 3 mi,
4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan 0 berarti kita harus diam atau istirahat. Sekarang coba kalian perhatikan lagu Pelangi-Pelangi yang akan Ibu bawakan. Nah, tapi sebelum itu coba kalian tuliskan dulu lirik lagu Pelangi-Pelangi, baru didengarkan. Nah, setelah itu kalian boleh dibantu oleh orang tua atau saudara untuk menemukan tekanan kuat dan lemah, kemudian panjang dan pendek dari bunyi lagu ini. Nanti kalau untuk yang bunyi panjang, kalian tandai dengan warna merah di bawah lirik lagu. Kalau untuk yang pendek, kalian tandai dengan warna biru di bawah lirik lagunya. Untuk mempermudah dalam pengerjaan tugas ini, kalian bisa sambil mengikuti ketika nanti Ibu bernyanyi ya. Oke, selamat mencoba. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai ungkapan meminta maaf, kemudian mengukur panjang benda menggunakan penggaris, dan menemukan tekanan kuat, lemah, kemudian panjang dan pendek pada lagu Pelangi-Pelangi. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lalui tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kita memiliki suatu kesalahan, jangan takut untuk berani mengakui kesalahan kita dan untuk berani meminta maaf dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Karena dengan meminta maaf, maka perasaan kita akan menjadi lebih tenang, akan menjadi lega, nyaman, enak gitu. Kemudian sebaliknya, ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kemudian dia meminta maaf, kita juga harus memaafkannya dengan ikhlas, dengan lapang. Nah, selain budaya minta maaf, ada dua budaya lainnya yang tidak boleh dilupakan, yaitu budaya berterima kasih dan budaya meminta tolong ketika berada dalam kesulitan. Kemudian, untuk materi yang mengukur panjang, nah, dengan mengukur panjang itu bisa menggunakan penggaris, dan penggaris ini satuan ukurnya adalah sentimeter atau disingkat cm. Kemudian kita mengukur panjang benda itu dimulai dari angka 0. Nah, untuk lagu, dalam sebuah lagu itu ada tekanan kuat, ada tekanan lemah, ada bunyi panjang, dan ada bunyi pendek. Begitu anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita berdoa dulu. Setelah selesai belajar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.